Jadi kalau bisa menjadi muadzin sangat bagus ya, sangat bagus bagaimana menjadi seorang muadzin. Tapi tentu ada syarat-syaratnya, gitu kan? Dia tahu lafaz-lafaz azan, dia memiliki suara yang lantang, gitu kan? Suaranya bagus. Baik, keutamaan pertama kalau orang azan adalah diampuni dosa-dosanya, dan semua yang mendengarkan suaranya, baik itu benda basah atau kering, manusia, hewan, manusia bernyawa, ya, atau benda kering seperti batu, tanah, dan batu lah ya, itu juga jadi saksi hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'adzinu yughfar lahu bimaddi sautihi. Orang-orang yang atau muadzin itu, orang yang azan, diampuni dosanya sejauh terdengar suaranya. Wa yashhad lahu kullu ratbin, dan semua benda-benda yang basah atau makhluk yang basah, wa yabis, dan juga benda yang kering, semuanya jadi saksi baginya pada hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban, dari riwayat Muslim, riwayat Ibnu Hibban dikatakan, fa arsyadallahu la'imma wa ghafara lil mu'adzinin. Semoga Allah berikan petunjuk, kata Nabi SAW, para imam-imam. Jadi kalau ada imam salah, diingatkan. Dan semoga Allah selalu pandu para imam supaya benar. Dan semoga Allah mengampuni para muadzin. Jadi Nabi SAW mendoakan muadzin agar diampuni, dan ini berlaku 2 menit sampai hari kiamat. Ini keutamaan pertama. Jadi maksudnya dia diampuni dosanya. Keutamaan yang kedua, seluruh yang mendengarkan suara jadi saksi. Walaupun tadi hadis menyebutkan tentang masalah sudah ada benda bati dan benda basah dan kering menjadi saksi, ada hadis lain. Jadi keutamaan yang kedua kita khususkan semua jadi saksi makhluk yang mendengarkan suaranya. Hadisnya adalah la yasma'u sautuhu jinnun wala insun wala hajarun wala syajar illa syahida alaih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Artinya tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Itu riwayat Abu Ya'la. Riwayat Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautuhu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala ins illa syahida alaih. Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, dari lumpur, batu, jin, manusia, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Jadi yang kedua. Yang ketiga, dia akan memanen semua pahala orang yang ikut sholat, ya, karena dia mengumandangkan azan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Dan sesungguhnya para muadzin itu mendapatkan pahala semua orang yang ikut sholat setelah dia azan atau sholat bersamanya. Kemudian yang keempat, muadzin adalah orang yang terpercaya atau dipercaya. Jadi kita pun kalau pilih muadzin harus orang yang dipercaya, dan dia selama hidup kalau dia jadi muadzin maka dia termasuk orang yang bisa dipercaya, karena dia tidak boleh salah. Kalau dia azan di luar waktunya, orang bisa buka puasa lebih cepat, ya, orang bisa terlambat sahur, kan pengaruh dari azannya dia, maka ini pengaruh besar. Kemudian yang kelima, Allah kagum kepadanya, Allah kagum kepadanya, dan dia mendapatkan jaminan surga. Sebenarnya ini dua keutamaan, tapi kita sambungkan di poin 5 ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, yu'jibu rabbukum min ra'il ghanam fi ra'si syaziyya bi jabalin yu'adzin bis-salat wa yusalli fa yaqulu Allah azza wa jalla unzur ila 'abdi hadha yu'adzin wa yuqimu as-salat yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Allah kagum, kata Nabi SAW, dengan seorang pengembala kambing atau domba yang berada di atas puncak gunung. Dia lagi bawa dombanya keliling, lalu kemudian tiba waktu sholat, dia pun azan untuk sholat, lalu kemudian dia sholat. Kemudian Allah berfirman, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hamba-Ku ini, maksudnya berfirman kepada para malaikat, dia azan, kemudian dia iqamah sholat, ya, dan dia dirikan sholat, karena takut kepadaku. Maka ketahuilah, karena perbuatannya ini, ya, aku kagum kepadanya, maka aku ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Kemudian juga yang keenam, mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat, paling mulia dan paling dikenal. Berangkat daripada hadis Nabi SAW, al-mu'adzinuna atwarun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Orang yang azan itu paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Di sini maksud tinggi lehernya adalah bukan lehernya memanjang, tapi dia makin lebih dikenal. Allah SWT muliakan dia sehingga dia dikenal.
atau juga maknanya Allah berikan keutamaan yang lebih daripada orang lain. Yang ketujuh, syaitan lari dari kalimat-kalimat azannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya bila azan dikumandangkan, maka para syaitan melarikan diri sambil mengeluarkan angin, ya, sampai tidak mendengar azan lagi. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedelapan, orang muadzin itu dikenal dengan orang yang punya prinsip atau mustaqim, karena dia disiplin lah. Orang muadzin itu, atau para muadzin disiplin karena waktu yang sudah Allah tentukan, tanda kutip memaksa dia untuk disiplin. Dia harus tahu waktu, kapan dia azan, kapan dia iqamah, gitu kan. Maka ini menandakan ada pengajaran itu. Dan tentu saja dia akan mendapatkan keutamaan sholat di belakang imam 40 hari di awal takbiratul ihram. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput 40 hari takbiratul ihram imam, maka dia akan selamat dari sifat munafik. Muadzin pasti dapat itu, kecuali dia tidak ikuti sholat, dan tidak mungkin kan orang azan lalu pergi, ya. Pasti muadzin akan di situ. Maka dia orang yang punya prinsip di dalam hidupnya, dan juga tentunya juga ya mendapatkan keutamaan tadi itu. Yang kesembilan, dia mengembangkan syiar Islam dan dia memanggil orang untuk sholat. Dia punya keutamaan sendiri, karena setiap kali pasukan muslim masuk ke sebuah wilayah, maka yang pertama dikumandangkan adalah azan. Nabi SAW pada saat dipasirkan kota Mekah, di bawah waktu sholat, Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah lalu azan dengan suara keras sebagai syiar. Yang ke-10, dia akan panen pahala semua orang yang puasa, karena sahur dimulai dengan azan, karena awal puasa dimulai dengan azannya, dan juga pada saat buka puasa didapat atau dilakukan karena azannya. Itu keutamaan muadzin, kurang lebih 10 ya.